Bapak-bapak jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah di mana dengan nikmat dan karunia-Nya dan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan. Dan pada hari ini pagi subuh ini kita masih bisa berjamaah bersama-sama. InsyaAllah pada hari ini kita membaca surat dan memahami surat Al-Mulk 2 ayat 10 dan 11, dan ini insyaAllah menjadi pertemuan terakhir ya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Sebagaimana yang Yasinan dan Al-Kahfi ya juga sudah kemarin terakhir ya, dan insyaAllah kita lanjutkan kembali nanti setelah hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka juga berkata, andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk ke dalam golongan para penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Ini ayat ke-10. Dalam ayat sebelumnya kita mendengarkan bahwa ketika ditanyakan kepada mereka, tidakkah sudah datang seseorang yang datang memberikan peringatan kepada kalian semuanya? Mereka menjawab, sudah datang ya, tapi kami mendustakan apa yang dia bawa kepada kami dari peringatan tersebut. Maka mereka juga mengatakan, andai kata dahulu kami mendengarkan atau memikirkan, lau kunna nasma'u au na'qilu. Kunna nasma'u, andaikan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran, dan peringatan-peringatan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang tercantum dan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tentang apa saja? Kalau di dalam buku akidah, as-sam'iyat adalah segala sesuatu yang hanya kita dapati melalui pendengaran. Seperti apa? Semua rukun-rukun keimanan yang berkaitan dengan alam gaib ya, itu adalah akidah. Dalam as-sam'iyat, keyakinan di dalam akidah itu ada 3. Al-uluhiyat, tentang ketuhanan ya, wan nubuwat, yaitu tentang kenabian dan kerasulan. Kemudian yang ketiga adalah as-sam'iyat, semua cerita Al-Quran maupun cerita hadis Nabi kita Muhammad SAW yang terkait dengan alam-alam gaib, yang kita hanya bisa mendengarkannya. Berita itu atau hakikat-hakikat yang diceritakan itu hanya kita dapati dari wahyu Allah, baik berupa ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Tentang apa? Tentang hal yang gaib, tentang alam siksa alam kubur ya. Kemudian akan adanya azab bagi mereka yang jahat di akhirat kelak, dan berita tentang akan adanya janji-janji Allah bagi mereka yang soleh dan beramal soleh akan memperoleh pahala surga di kelak. Ini semuanya adalah keyakinan yang kita mendapatinya melalui as-sam'iyat. Sehingga orang-orang yang kemudian kafir tadi yang kita ceritakan, ketika tidak ditanyakan kepada mereka, bukankah sudah atau tidakkah ada seorang nabi yang telah datang memberikan peringatan tentang janji-janji Tuhan tersebut yang berada di dalam yang kita dapati, dan menyampaikan wahyu kepada kalian dan menjelaskan tentang wahyu tersebut ya, tidakkah kalian mendengarkan itu? Ya. Mereka menjawab, ia telah datang tapi kita mendustakannya. Maka dia sekarang mengatakan, selain menyesali apa yang mereka
katakan pada ayat yang lalu, di sini juga dia menyesali kenapa kita tidak percaya, ya, dan mendengarkan apa yang diceritakan ataupun disampaikan Al-Quran dan hadis tentang semua rukun-rukun keimanan dan rukun-rukun keislaman. Demikian juga au na'akilu, dan memikirkan. Memikirkan adalah apa? Atau memikirkan tentang peringatan-peringatan tadi. Dan ini di dalam agama kita, sumber daripada keyakinan itu ada yang bersumber dengan apa yang kita dengar, yaitu berupa wahyu Allah, dengan juga sumber-sumber yang kita dapati dari akal. Karena akal ini yang membedakan antara manusia dengan yang bukan manusia, antara manusia dengan malaikat, ya. Yang karena akal ini kemudian ada taklif, kewajiban syariat-syariat yang diberikan hanya kepada manusia dan jin. Dan dengan akal inilah diharapkan semestinya kita dapat memahami dan mencerna dan memikirkan tentang kebenaran ataupun peringatan-peringatan yang didatangkan oleh para rasul yang terdahulu dan Nabi kita Muhammad SAW tentang kebenaran yang diajarkan oleh Allah. Ma kunna fi ashabis sa'ir, kalau kita mempercayai dan melakukan memikirkan tentang peringatan-peringatan itu secara jernih, maka niscaya kami menurut mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosanya. Fa'tarafu bidzambihim, dan mereka mengakui dosanya. Tapi tentu sudah terlambat. Terlambat kan di dalam berbagai ayat. Kenapa tidak kami dikembalikan lagi ke dunia dan akan melakukan hal-hal kebaikan, ya? Tapi itu semuanya tidak mungkin. Fasuhqal li ashabis sa'ir, maka jauhilah dari rahmat Allah bagi para penghuni neraka tersebut. Jadi orang-orang yang dimasukkan dalam neraka, ya, itu adalah jauh daripada rahmat dari Allah, karena mereka semuanya yang menanggung, dan penyesalan mereka sudah tidak berguna lagi. Ayat yang pertama tadi, laukunna nasma'u an aqilu. Jadi orang menjadi kafir itu bukan karena Allah menjadikan dia kafir. Diawali dengan mereka memang tidak ada kemauan untuk mencari kebenaran. Kata-kata bahwa Allah mengatakan sumun bukmun umyun wa hum la yubsirun, mereka sudah dikunci, matanya gak bisa melihat tentang kebenaran. Telinganya juga. Itu tidak berarti kemudian Allah kok salah ya menjadikan orang, tidak. Karena peringatan-peringatan yang diberikan oleh para rasul sejak Nabi Adam sampai rentetannya pada penutupan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan risalah Nabi Muhammad ini adalah untuk keseluruhan alam, ya, sudah tidak ada alasan lagi untuk kemudian orang menolak akan kebenaran, mengabaikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, rentetan dari orang-orang yang kafir yang kemudian mereka dimasukkan dan diazab oleh Allah di dalam neraka adalah karena mereka tidak mau berpikir, tidak mau mendengarkan, dan tidak mau mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga karena mereka mengikuti setan. Dalam ayat ini sebelumnya kan ada bahwa Allah menjadikan api-api yang ada di dalam planet ataupun bintang-bintang untuk melempar pada setan. Nah, kita diharapkan untuk kemudian memiliki kekuatan untuk bisa menjauhkan diri dari gangguan setan. Karena setan seperti yang sudah kita terangkan, ya kan, kerjaan mereka adalah mengganggu anak Adam, anak turun Adam. Jangan sampai kemudian manusia juga menjadi setan-setan manusia setelah terbelenggu dengan gangguan setan, dan membantu setan yang sebenarnya untuk membawa orang-orang yang di sekitarnya ke dalam kejahatan. Sebagaimana Allah menjaga langit dan bumi, langit atas sana, dan melempar untuk setan-setan, ya, yang berusaha untuk mencuri berita dari atas langit yang sudah kita terangkan. Demikian juga
Semoga kita semuanya dapat tahan atas serangan-serangan setan tersebut, dan kita betul-betul tetap berkomitmen dan mempercayai apa-apa yang telah diturunkan Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.